93,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. Ya, DFM Mania kembali lagi di talk show Inspirasi dan Mandiri ya. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan narasumber kita Mbak Minati Sari, Manajer Keuangan KUD Berkah dan Mandiri Pesantunan Brebes, Jawa Tengah. Assalamualaikum pagi Mbak Minati. Waalaikumsalam, pagi juga, Mbak Indah. Apa kabarnya? Baik-baik, emang. Baik ya. Oke, oke. Ini tema kita pagi ini adalah manfaat koperasi terhadap anggota dalam upaya meningkatkan pendapatan usaha UMKM binaan. Nah, sebelum ke situ nih Mbak Minati, mungkin boleh disampaikan dulu nih berapa sih total anggota dari koperasi yang terupdate sekarang? Hmm, Iya, untuk bulan Desember ini ya Mbak, anggota yang terupdate itu sudah ada 4.214 itu anggota koperasi, tapi yang aktif sebagai peminjam itu ada 3.190. Oke, banyak ya Mbak? Iya, karena di Desa Pesantunan itu termasuk desa terbesar kedua sih di Kecamatan Wanasari. Jadi ada Hmm, sekitar 5.500 kakak. oke, jadi dia memang desa terbesar kedua. Kalau talk show Iya, kemarin kan kita pernah bahas tentang modal kita ya Mbak ya? iya Nih siap. model untuk para anggota koperasi di KUD Berkah dan Mandiri Pesantunan Brebes. Nah, terkait dengan tema kita pagi ini, manfaat koperasi terhadap anggota dalam upaya meningkatkan pendapatan usaha UMKM binaan. Seperti apa manfaat yang diterima oleh anggota UMKM binaan ini, Mbak? Untuk manfaatnya, menurut saya Mbak, Mm-mm. selain dari UMKM ini, selain mendapatkan modal dari koperasi ini juga saling bersosialisasi juga ya dengan UMKM, sesama UMKM lainnya, karena sudah 1 bulan ini koperasi ini bekerja sama dengan BUMDes. Itu setiap hari Sabtu kita mengadakan bazar UMKM. Jadi barulah Oke. baru-baru ini gitu. Mm-mm. Berarti itu program berjalan ya, Mbak ya, setiap hari Sabtu mengadakan bazar UMKM. Berarti Sabtu kemarin Iya, juga. Sabtu kemarin juga iya. Oke. Berapa sih Mbak total UMKM yang ada di sana? Yang termasuk anggota koperasi? Yang termasuk kemarin di bazar itu ada sekitar 12 UMKM yang baru masuk. Kemungkinan seiring berjalannya waktu juga akan bertambah lagi ya, Mbak. Oke, Karena ada. baru berjalan soalnya. Oke. Biasanya yang 12 itu dari bidang apa aja UMKM-nya? Dari produksi makanan sih, Mbak, biasanya ada kue tradisional, ada yang makanan rumahan kayak gitu, yang Mm-mm. jualan lauk-lauk pauk, terus jajanan-jajanan juga, jajanan snack seperti itu. Oke. Tapi Masih kalau seputar makanan. oke, snack ya. Kalau untuk pinjaman modal kita bisa juga nggak untuk mereka pelaku usaha jasa? Bisa juga. Ada yang jasa bengkel ya, Mbak, jasa Mm-mm. bengkel, terus jasa potong rambut juga ada. Oke, berarti sebenarnya banyak ya Mbak Mm-mm. ya? Banyak. Untuk jasa maupun barang. Nah, untuk mempertahankan anggota koperasi agar tetap konsisten dalam berkoperasi gitu dari Mbak Minatisari atau dari pihak koperasi seperti apa usahanya? Dari koperasi sendiri, yang satu utama itu kan kita memberikan pelayanan yang maksimal ya Mbak kepada anggota. Terus yang kedua ya kita sering silaturahmi lah kalau misalkan kita nagih-nagih ke anggota, keliling ke anggota ya kita sering silaturahmi ke anggota gitu. Hmm. Jadi menjaga hubungan yang baik ya Mbak ya. Iya, Tapi kalau kendala atau masalah yang dihadapi di program modal kita ini seperti apa? kalau kendala ya kayaknya mayoritas ini anggota yang mungkin sedikit lupa. Jadi kita harus mengingatkan nih, Iya, iya. mengingatkan nih ini Bu, udah waktunya nih Bu untuk mengangsur kayak gitu. Jadi Mm-mm-mm. banyak anggota mungkin lupa, jadi harus diingatkan kembali. Selain itu kan kalau anggota semakin dia sering mengambil pinjaman di sini, itu kan pasti minta kenaikan plafon ya, Mbak, kenaikan pinjaman. Yang Ya. tadinya 2 juta
aku mau usaha ini nih Mbak. Eh, Tadinya mau usahaku kecil-kecilan, jadi aku pingin diperbesar lagi nih Mbak usahanya. Aku udah ada modal segini, aku mau pinjam di koperasi, nambah ya Mbak, kan seperti itu biasanya. Mm-mm. Nah dari situ kita juga harus selektif juga, memilih anggota yang akan menambah plafon. Terus memang kendalanya juga kita permodalannya yang minim itu harus kita bisa memaksimalkan modal itu nih buat anggota-anggota kita. Oke, berarti kalau case-nya ingin menambah itu sebenarnya bisa Mbak, tapi syaratnya apa? Apakah harus menyelesaikan pinjaman yang kemarin atau sebenarnya boleh aja nambah dengan syarat-syarat tertentu? Syarat dan ketentuan berlaku gitu Mbak. Silakan Mbak. Iya. Untuk kalau misalkan anggota yang mau nambah plafon itu ya memang harus lunas dulu di pinjaman Hmm, sebelumnya. oke. Gitu-gitu. Jadi memang harus ya Mbak ya, harus dilunasi. Tapi kalau pelunasannya boleh Harusnya. dibayar sekaligus gitu. Misalnya butuh modal cepet gitu ya Mbak ya. Iya, bisa. Oke. Kemarin baru-baru ini juga kita udah pernah ngobrolin juga sama pelaku koperasi yang lain Mbak tentang Hmm. sertifikasi Hmm. pengurus koperasi. Nah, kalau untuk di Hmm. KUD Pesantunan Brebes sendiri, apakah sudah tersertifikasi semuanya Mbak untuk pengurusnya, pengurus koperasi? Pengurusnya kebetulan belum nih, Mbak. Oke, kebetulan belum Nggak ya. tahu. Iya. Oke, oke, oke. Kemarin itu yang di daerah ini sih, itu yang di daerah Tasik, kalau kalau nggak salah Oh, ya, iya. itu tentang Iya. sertifikasi anggota. Oke, kalau untuk proses penyeleksian terhadap anggota yang ingin Mm-mm. meminjam atau ingin ikut dengan program modal kita, seperti apa kriteria yang masuk? Kriteria yang masuk. Kita masih menggunakan prinsip yang 5C itu ya, Mbak. Yang Oke, karakter, capital, terus condition, terus capacity, terus collateral. Nah, itu kita lihat dulu anggotanya memang benar-benar mempunyai usaha atau enggak, atau memang baru mau merintis usaha seperti itu. Kalau misalkan dia karakternya juga baik, dari anggotanya juga royal ke kita, ya kita dengan senang hati ACC ya menerima Mbak. pinjaman. Iya. Oke, jadi Iya, sebenarnya ada aspek-aspek yang harus di apa ya namanya, yang harus diterapkan ya Mbak di ya. ya, Mm-mm. diteliti lagi. Oke, siap. Ini kalau misalkan untuk anggota koperasi nih yang sudah lama bergabung, kira-kira ada nggak sih Mbak semacam kayak penghargaan, mungkin anggota yang sudah lama menabung atau anggota yang sudah lama ikut menjadi mitra dan anggota koperasi? Mm-mm. Kalau penghargaan dari kita itu cuman sebatas kayak mempermudah Oh. permodalannya, mempermudah pinjamannya aja sih Mbak. Kalau Mm-mm. misalkan anggotanya lancar dan memang udah lama dan memang mau menambah plafon ya kita permudah karena memang dari kriteria anggotanya tersebut ya memang lancar itu. Oke, karena track recordnya sudah ada yang kemarin ya Mbak ya. Mm-mm. Mm-mm. Nah, Benar ini kalau sekali. misalkan di program modal kita nih untuk UMKM yang sudah meminjamkan modal, namun ternyata di lapangan usahanya tidak berjalan dengan lancar. Kira-kira Mm-mm. dari koperasi ada nggak Mbak upaya untuk mensupport atau mendukung usaha ini? Apakah mungkin diberikan pengarahan atau pembinaan dan semacamnya? Iya, untuk pengarahan ya pasti ya Mbak. Terus Mm-mm. selain itu juga kita juga bantu sekedar promosi mempromosikan UMKM tersebut di sosial media kita, entah di status WhatsApp atau di IG kayak gitu, untuk membantu promosi dari anggota tersebut. Oke, jadi sebenarnya koperasi membantu sebisanya begitu ya Mbak ya? Mm-mm, mm-mm. Nah, ini kalau kita ngomongin tentang evaluasi dari UMKM yang ada, khususnya yang sudah tergabung dalam mitra koperasi, menurut Mbak Minatisari, apa sih Mbak yang harus ditingkatkan lagi oleh UMKM setempat, nah, untuk memperlancar atau mengembangkan usahanya? Silakan Mbak. Iya, untuk harus pertama ya Mbak, mungkin karena di sini tuh UMKM-nya itu kebanyakan makanan ya, kayak Mm-mm. makanan itu tuh ada yang mungkin kemasannya yang kurang menarik seperti itu. Jadi waktu dulu itu juga ada pelatihan tentang rumah kemas ya Mbak. Jadi UMKM kita kumpulkan jadi satu di rumah kemas, tapi
alhamdulillah kayaknya kurang berjalan, Iya, iya, iya. kurang berjalan di rumah kemas itu. Jadi mungkin dari segi itu sih kemasan sama segi produknya sih yang harus ditingkatkan lagi karena persaingan itu kan sangat ketat ya Mbak, apalagi Iya, banyak yang UMKM makanan itu yang sekarang itu kemasannya harus cantik-cantik jadi menarik perhatian orang. Mungkin dari itu sih di situ ya. segi itu. Berarti dari produknya, terus juga harus Mm-mm. dari packagingnya atau kemasannya juga harus Kayak- menarik. mm-mm. Oke, Mm-mm. ini tadi dari Mbak Minati atau dari koperasi membantu mempromosikan usaha UMKM. Nah, seperti apa? Apa saja media yang dipakai untuk promosi usaha UMKM ini, Mbak? Iya, biasanya sih kita dari status WA ya Mbak, status WhatsApp Mm-mm. di HP kantor karena banyak kontak yang ada, jadi kita di WA, terus di IG koperasi, kadang kita kasih story gitu, banyak Oke. story-story UMKM, Mm-mm. gitu Kalau sih paling untuk, kita hanya, iya ya, berarti dari eh, perangkat kantor begitu ya, Mbak ya? Yang ya sebenarnya kontaknya atau viewsnya juga sudah lumayan. lumayan. Kalau untuk pinjaman modal kita di KUD Pesantunan Brebes, start dari berapa sih, Mbak? Sampai berapa maksimalnya? Iya, untuk pinjaman di modal kita Brebes itu kan dibagi dua, Hmm, ada yang mikro dan ada yang kecil. Kalau yang mikro itu pinjaman dari 500.000 sampai 5 juta rupiah, itu tanpa agunan. Nah, kalau oke. yang kecil itu dari 5 juta sampai 25 juta rupiah itu menggunakan agunan. Itu Agunannya maksimal. siapa aja, Mbak? Itu biasanya kita surat-surat berharga ya, Mbak. Kayak Hmm, BPKB atau surat tanah, seperti itu. oke, jadi ada pinjaman mikro dan ada pinjaman kecil. Ini kalau kita ngomongin tentang UMKM lagi, di mana kan memang UMKM ini sebagai penerima manfaat dari keanggotaannya di dalam koperasi. Di era Mm-mm. digital, ada nggak sih Mbak semacam pengarahan atau pembinaan untuk UMKM untuk beralih ke digital dalam berusaha atau berbisnis? Silakan Mbak. Untuk ini kayak pengarahannya itu secara nggak langsung ya Mbak, Mm-mm. secara nggak langsung, secara nggak formal gitu. Jadi kita setiap ngobrol-ngobrol hanya sekedar ngobrol bisa sih secara digitalisasi dengan menggunakan sosmed, sosial media, ada WA, ada Facebook seperti itu. Cuman untuk yang formalnya secara formal itu belum. Dari Oke. koperasi belum mengadakan. Oke, secara formalnya sebenarnya belum ada, tapi kalau misalkan Mm-mm. ketemu sudah ada gitu ya Mbak ya. Iya. Kayak ketemu Mm-mm. sehari-hari lah gitu, menyampaikan untuk Iya segera beralih ngobrol-ngobrol. ke dunia digital. Mm-mm. Oke, ini selain dari modal kita, apalagi sih Mbak Mm-mm. program yang ada di KUD Pesantunan Brebes? Untuk sekarang memang kita masih fokus di modal kita ya, Mbak. Oke, sekarang masih fokus di Lagi. modal kita. Ini sudah akhir Mm-mm. tahun. Tahun depan kita sudah masuk tahun Iya, baru 2024. Seperti apa rancangan uh, program yang akan ada di tahun depan, Mbak? untuk rancangan program dari KUD Berkah dan Mandiri untuk tahun depan sih Mm-mm. kita pinginnya itu kayak ada pinjaman, pinjamannya itu menggunakan agunan barang elektronik terutama HP kayak gitu Mbak. Tapi Oke, dengan jangka tempo yang singkat, terus pinjamannya juga yang kecil gitu. Pinginnya seperti itu. oke. Terus pinginnya juga ada pasar murah lah gitu. Hmm, Pasar sembako murah ininya. oke. Berarti pasar sembako murah maksudnya dari koperasi. Dari Bank Mandiri kalau misalkan Oke. mau mengadakan monggo. Oke, Nanti kita berarti mengajukan berarti proposalnya. itu semacam unit usaha dari koperasi untuk menjual sembako murah kepada Iya, anggota dan seperti juga itu. warga sekitar. Seperti itu ya, Mbak ya? Mm-mm. Oke. Kalau evaluasi dari tahun 2023 apa, Mbak? Dari koperasi? Dari 2023 untuk tahun-tahun sebelumnya mungkin evaluasinya itu kita lebih selektif lagi sih Mbak, untuk mencari anggota, terutama anggota baru ya. Soalnya kita yang sudah
ya dari tahun ke tahun merasakan dikecewakan oleh anggota banyak banget, jadi kita harus lebih selektif lagi mencari anggota. Mm-mm-mm. Dari kelembagaan juga harus kita lebih disiplin lagi dan Oke. bertanggung jawab. Ini dikecewakan oleh anggota tuh seperti apa maksudnya, Mbak? Ya, dikecewakan anggota kan kita menagih gitu ya Mbak. Mm-mm-mm. Sudah capek-capek di lapangan kita ke anggota satu persatu gitu, tapi ternyata anggotanya kadang ada yang nggak mau menemui, ada Oh, yang menghindar gitulah lah pokoknya intinya ya. bermacam-macam, ya bermacam-macam drama. Mm-mm. Tapi kalau untuk teknis tagihannya itu nggak harus langsung kan, Mbak? Maksudnya bisa dari transfer atau dari m-banking, e-wallet dan sejenisnya bisa. Iya, kalau misalkan untuk pembayaran angsuran, kita bisa menggunakan transfer BRI gitu. Oke, Dan ya, berarti bisa ya, Mbak ya? mm-mm. Baik. Terus juga ada rencana lagi nggak Mbak untuk mengembangkan usaha-usaha mungkin dari program-program lain, misalkan wisata atau sejenisnya untuk di daerah Pesantunan Brebes? Ada rancangan atau ada gambaran kah? Kalau untuk wisata itu kalau di Pesantunan Brebes kayaknya mungkin nggak terlalu dominan ya Mbak, soalnya kan Hmm, jauh sih, maksudnya dari Pesantunan ke pesisir juga jauh, pokoknya kayaknya wisata enggak. Cuman kalau oke. misalkan program kayak pembinaan untuk pertanian kayak gitu mungkin ya, Oke, Kak. pertanian lebih ke pertanian. Karena mungkin sektornya bukan wisata ya Mbak ya. Potensi Mm-mm. wisatanya memang tidak ada di Brebes atau mungkin Bener. kecil. Tapi kalau ngomongin Iya, soal pelatihan atau juga pembinaan, apa sih yang sebenarnya paling dibutuhkan oleh anggota koperasi di sana atau warga setempat, Mbak? untuk pembinaan itu dari kita kan dari berbagai sektor ya Mbak, Mm-mm. terutama warga Pesantunan itu banyak sekali yang dari pertanian, yang dari perikanan, UMKM. Jadi paling untuk pembinaan mungkin dari UMKM kayak misal pemasarannya kita perlu Oke. itu untuk pemasarannya. Kalau pertanian mungkin dari subsidi pupuk, obat atau solar kayak gitu. Kita Mm-mm. lebih dipermudahkan lagi untuk mendapatkan obat-obat pupuk pertanian kayak gitu sama solar. Kalau untuk perikanan ya sama sih, untuk mendapatkan solar juga kita kan sebenarnya dipersulit juga ya karena dari pemerintah juga ada syarat dan ketentuan ya untuk mendapatkan solar. Nah, itu sih kita ingin lebih mudah lah Mm-mm. untuk mendukung perekonomian warga Pesantunan. Oke, jadi untuk pelatihan atau juga pembinaan sebenarnya yang paling dibutuhkan biar tepat sasaran gitu ya Mbak ya untuk pelatihan UMKM dari segi promosi, terus juga dari segi pertanian untuk mempermudah mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan, juga pelatihan seperti Iya, pupuk, obat-obatan tanaman, hama dan sebagainya ya Mbak ya. iya benar Mbak. Oke, ini kalau menurut Mbak Minatisari ini, seperti apa sih koperasi yang ideal agar tetap bisa berkembang? Nah, silakan Mbak. Menurut saya Mbak itu koperasi ideal itu pertama banget itu dari kelembagaannya, Mhm. kelembagaannya disiplin, bertanggung jawab, terus kompak, solidaritas. Terus yang kedua dari anggota yang royal kepada koperasi, anggota yang lancar. Seperti itu insya Allah akan berjalan bekerja sama itu dengan mudah lah Mbak, dan mulus. Oke, berarti sebenarnya hubungan internalnya sesama anggota atau Mm-mm. lembaga, terus juga hubungan eksternalnya ya Mbak ya dengan anggota juga harus Iya. baik. Mm-mm. Oke. Seperti apa harapan-harapan Mbak Minatisari dari KUD Berkada Mandiri Pesantunan Brebes kepada pihak pengurus Yayasan dan Mandiri? Nah, silakan Mbak. Iya, harapan saya ya dari Yayasan dan Mandiri itu bisa menilai lah mana koperasi yang masih berjalan di sektor Mhm. simpan pinjam yang masih konsisten. Terus kita harapannya ya dikasih permodalan Mhm. karena modal kita memang dari
segi simpan pinjam sudah ini ya Mbak, ya minta di ini Iya, lagi iya. lah, Ditingkatkan lagi begitu ya. Karena kan ditingkatkan lagi. anggotanya juga Terus sudah semakin banyak. Mm-mm. terus inginnya sih masih ada bantuan sosial ya Mbak dari Yayasan dan Mandiri untuk khususnya untuk warga pesantunan dan anggota seperti dulu lagi gitu. Oke, berarti untuk modalnya atau dana modalnya untuk ditingkatkan lagi karena sering bertambahnya Mm-mm. anggota begitu ya Mbak ya, ketersediaan modalnya Mm-mm. terbatas, juga harapannya ke depannya ada program sosial lagi untuk warga setempat Iya, ya Mbak. iya Oke. terutama. Terakhir sebelum kita mengakhiri talk show kita pagi ini nih, Mbak, tips-tips kunci sukses dalam usaha kecil mikro anggota koperasi, terutama bagi masyarakat luas juga untuk pendengar kita DFM Mania mungkin yang mau memulai usaha UMKM. Mm-mm. Silakan, Mbak. Tipsnya satu, jangan mudah menyerah, jangan minder. Kalau misalkan usaha kita gagal, ya insya Allah kita berjuang lagi, berjalan lagi, supaya usaha kita lebih maju. Terus yang kedua itu tetap berdoa kepada Allah, semoga diberi kelancaran untuk UMKM yang masih berjuang, semoga diberi kelancaran, diberi kemudahan untuk mensosialisasikan UMKM kita. Siap. Terima kasih untuk Mbak Minati Sari, Manajer Keuangan Mm. KUD Berkah dan Mandiri Pesantunan Brebes, Jawa Tengah untuk waktunya ya Mbak ya. Sudah sharing. Iya, Saya juga DFM Mania. Ini lagi kerja ya Mbak ya di kantor. oh iya, dikit ya, dikit. Oke, semoga apa yang kita obrolin pagi ini bermanfaat, bisa diambil insight-insight positifnya bagi pendengar kita. Iya. Juga untuk DFM yang ketinggalan videonya, nanti kita post di YouTube kita di 103,4 DFM. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share juga. Akhirnya Nurul yang bertugas, juga kru, serta Mbak Minati Sari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.